durian matang di pinggir pantai. Selamat datang dan selamat bersantai di acara Bestinu Guys, bersantai sambil taklim, ngopi untuk gagas perkara iman dan Islam. Program PCNU Kabupaten Sidenreng Rapa. Bestinu Guys, bersantai sambil taklim, ngopi untuk gagas perkara iman dan Islam. Acara ini diprakarsai oleh Ketua Tanfisiah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidenreng Rapang, Guruta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Selamat bersantai. Terima kasih untuk Adida yang telah posisi kami. Wadah harapan untuk bersantai sambil tanggung ngopi untuk gagas perkara iman dan Islam. Wow, luar biasa. Ini merupakan suatu terobosan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Ketua Tanfisiah kita untuk NU Kabupaten Sidrap. Betul sekali. Kabupaten lain Kakrang itu ada yang sampai bertanya begini, bolehkah kami gabung di acara ngopinya NU Sidrap? Iya. Ya, oke boleh. Ayo bergabung karena ini sebenarnya adalah terobosan dari Ketua Tanfisiah. Iya. Mantap bukan yang Ketua Tanfisiah kita. Luar biasa ya. Ya mungkin kita sapa-sapa dulu yang hadir pada malam hari ini. Iya. Oke. Oke, pada malam hari ini insya Allah kita akan kita santai sambil taklim ya, betul sambil minum
yang disediakan di Hadidah. Namun sebelum itu mungkin kita terdahulu sebelum kita memasuki taklim yang pertama, terdahulu kita undang. Ya baik, pertama mungkin kali kita undang. Iya, sebagai pembuka kita pada malam hari ini, kita taklim sambil ngopi bareng ya. Iya. Yang tidak kalah mudanya. Ini sebenarnya zaman kolonial, tetapi dia masuk di era milenial dan era Z. Ya, sudah menggunakan pensil lengkap warna putih, baju warna putih. Siapa lagi dan siapa bukan? Kita berikan aplaus yang meriah kepada Ustaz Samsudin. Silakan enggak? Pokoknya ini lintas generasi ya. Jadi kayaknya semuanya dapat ini kali. Iya. Seperti di ini ya, cerita saja pengalaman tentang dakwah yang di luar sana ya. Tidak betul. Oke. Siapa nama tadi? Masih nggak mau busuk kan? Oke, silakan. Ya, beliau ini di zaman kolonial, tetapi beliau bisa memasuki zaman milenial dan generasi Z seperti kalian. Karena kenapa? Dakwah-dakwahnya adalah membakar jiwa dan semangat anak muda, ya. Jadi meskipun tua, tapi tetap semangat muda. Oh bukan, maksudnya itu juga. Oke, baik, kita persilakan kepada Ustaz Haji Samsudin Al-Anfal yang tepat dalam Mas'ulullah. Masa saya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan instruksi kepada kita semua, terutama kepada orang tua. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya di belakang mereka, kata Allah, meninggalkan generasi yang lemah. Ini hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi maka dari Allah Ta'ala, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya di belakang mereka meninggalkan generasi yang lemah, anak-anak yang lemah. Sekarang pertanyaannya, apanya yang lemah? Ya. Adik-adikku sekalian, apanya yang lemah? Anunya. Ya. Apanya? Banyak. Ya. Maka oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa yang diharapkan di sini yang tidak lemah adalah tidak lemah imannya dan tidak lemah Islamnya, anak hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantaslah kalau sang proklamator kita Insinyur Soekarno pernah berkata, kau berikan aku 1000 generasi tua, aku masih ragu dengan kekuatanku. Tapi engkau berikan aku 10 generasi muda, niscaya akan kugoncangkan dunia ini. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tanggung jawab negara ini, tanggung jawab daerah ini berada di tangan kita hari ini. Makanya kalau pepatah Arab mengatakan laisal fata mayaqulu ha abi, bukanlah seorang generasi muda tanya anak muda naik kena kopi maka ada abi, inilah bapakku, ini keluargaku, walakinal fata ha ya. Tapi generasi muda yang sesungguhnya adalah mereka yang mampu berdiri dan berpijak di atas kakinya sendiri. Hari ini
anak-anakku, adik-adikku semua, kita berkumpul di sini untuk menggelorakan semangat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sian Renapang, menghidupkan kembali generasi, menghidupkan kembali amalia Nahdlatul Ulama, menghidupkan kembali seluruh fitrah dan kira-kira untuk menghidupkan syiar agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kak, tadi saya diskusi sama Kak Ram. Iya. Iya, umat ceramah khotbah mengaku nak. Iya. Tetapi bagaimana kalau kita dengar satu kali menyanyi beliau? Bisa Kak? Mau seperti ya? Iya, umat ceramah ketua mah biasa kita. Nah, maka tuh yang gini maki lo ngira dulu bisa Kak? Boleh. Boleh. Apa itu jadi siap-siap juga nih teman-teman balik yang sudah ceramah maksudnya itu. Inilah hebatnya mubalik sidrahnya. Di sinilah letak modernnya. Habis ceramah ya nyanyi lagi. Iya. Mau awak kamu tengok. Iya. Menyanyi punya apa kan? Saya saya dari dulu ngefans sama almarhum Allahyarham Ustaz Jepri. Oh, Ustaz Jepri. Iya. Jangan-jangan surgaku ya. Bila dari surgaku. Masalahnya dia lagi ibu kapan? Bila dari surgaku. Karena hari ini saya masih tetap jatuh cinta kepada istriku. Hari ini masih jatuh cinta sama istri beliau. Iya. Karena biasanya kalau sudah ini rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Oke, siap Pak Cok? Iya. Iya, gaskan. Iya, aplaus dulu dong untuk kami. Wow, luar biasa. Sampai saat ini saya nggak tahu siapa sih sebenarnya nantinya yang akan menjadi bidadari surga. Ya, selamat datang saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa saya yang ada di luar juga dari Libam yang pada malam hari ini juga menyelenggarakan perkampungan bahasa Inggris di DDI Tanjung Limpoe. Oh, dari Parepare ya? Iya, jauh-jauh dari Parepare. Sebenarnya saya tadi ya agak-agak kenal sih. Nah, cuman dia kayaknya kenal dosennya. Siapa yang tidak kenal tadi kalau dia yang semua yang kenal. Dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh pengunjung, baik dari warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap maupun yang belum menjadi warga ya. Dan insya Allah semua akan menjadi warga Nahdlatul Ulama pada waktunya. Oke, selanjutnya Kak Kram. Oke, baik. Mari kita mendengarkan sama-sama taklim dari ayahanda kita pada malam hari ini. Menyanyi dulu, Bos. Oh, menyanyi dulu. Ditantang, Bos. Menyanyi dulu. Kak, menyanyi dulu, Kak. Jangan mau kalah, Kak. Iya. Masa disuruh taklim dulu sama dulu menyanyi? Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Pak Dr. Roni Dinarofani. Bila hanya cinta, terus terang saja buat
Lanjut talinya. Kalau lanjut dengan tali. Talinya juga harus berbicara tentang cinta. Harus boleh. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, agar Allah juga mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat yang saya sampaikan, akhirnya biasa cinta. Anak muda yang mengatakan Cindoro tetap. Ada juga yang mengatakan cinta itu sebenarnya itu cinta itu tumbuh di hati. Cinta itu tumbuh di hati. Maka kalau Anda ingin memaknai apa sebenarnya cinta, maka perbaikilah. Karena hatilah, di hatilah cinta itu terpancar. Nah, bagaimana cinta itu sebenarnya? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu apa ciri-cirinya? Tidak ada ciri-cirinya kalau kita mencintai sesuatu. Ini pengalaman pribadi. Saya ketika jauh dari seseorang yang saya cintai, saya selalu mengingatnya setiap saat. Misalnya hubungan anak saya itu ketika saya ingat ketika dia berada di tempat yang jauh di sana menuntut ilmu, itu ciri bahwa kita mencintai sesuatu. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ada laki-laki yang mengatakan kepadamu I love you, untuk membuktikan itu tanya dulu bahwa berapa kali kira-kira Anda mengingat saya dalam satu hari. Kalau dia tidak, dia hanya mengatakan sekali saja, berarti cintanya itu masih perlu dilakukan. Karena cinta itu sesuatu yang selalu kita ingat. Ketika ada sesuatu yang kita cintai, saya selalu ingat anak saya selalu ingat istri saya, karena itulah cinta saya kepada keluarga saya. Begitu juga dengan mencintai Allah. Begitu juga dengan mencintai Rasulullah. Semakin kita mencintai Allah, semakin sering kita mengingatkan. Itulah yang kita ujikan sebenarnya dalam minimal 5 kali dalam sehari semalam kita bersujud dan memperbanyak mengingat Allah. Itulah makna aqimus sholata bidzikri. Dirikanlah salat untuk selalu mengingat. Orang itu, terutama orang itu yang sudah menjalani masuk ke dunia tariqah, karena dia itu ada syariat, ada hakikat, ada tariqah, ada hakikat, ada ma'rifah. Ini rugi Anda pada itu kalau tidak sampai kepada ma'rifah, rugi. Kalau mau sampai kepada ma'rifah itu mulai dengan syariah yang baik, kemudian masuk tariqah. Setelah tariqah Anda akan menemukan hakikat. Setelah Anda menemukan, Anda akan mendapatkan ma'rifah. Bagaimana caranya? Memperbanyak wirid, memperbanyak dzikir dan ingat Allah. Itulah tanda cinta kita kepada Allah. Begitu juga dengan mencintai Rasulullah. Orang yang selalu mencintai Rasulullah itu akan selalu mengingat Rasulullah, selalu menyebut-nyebut namanya, selalu mengingatnya. Itulah bentuk salawat kita. Di itu banyak salawat. Makanya jangan pernah ragu beriku, dan itu jalan keselamatan bagi kita semua. Banyak salawat. Saya membaca dalam
biografinya Duta Kiai Haji Abdul Malik Muhammad. Duta menjelaskan di situ ada 37 manfaat bersalawat. Salah satu manfaatnya itu kalau kita banyak bersalawat itu memperbanyak rezeki. Mempermudah kita mendapatkan rezeki. Termasuk mempermudah yang belum dapat jodoh untuk cepat dapat jodoh. Banyak-banyak berselawat. Jadi yang belum dapat jodoh banyak-banyak berselawat. Yang sudah dapat jodoh belum dapat anak banyak-banyak berselawat. Insya Allah dengan banyak berselawat itu jadikan selawat itu sebagai wirid. Apa itu wirid? Bedakan zikir dengan wirid. Zikir itu bacaan yang tidak tertentu, tapi wirid itu bacaan zikir yang selalu kita baca secara istiqomah. Dan inilah yang dijamin dalam Al-Quran. Allah berfirman, Innal ladzina qalu Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhanku, kemudian dia istiqomah. Ini kata istiqomah ini. Jadi yang saya pahami tentang istiqomah, salah satu aplikasinya dalam ayat itu memperbanyak wirid. Kirimkan Fatihah kepada guru kita, kirimkan Fatihah kepada Rasulullah, kirimkan Fatihah kepada orang tua kita. Setiap hari itu salah satu bentuk istiqomah. Wirid banyak baru wirid berselawat setiap hari. Target hanya 500 dalam satu hari. Insya Allah dengan istiqomah ini tatanazzalu 'alaihimul malaika, Allah akan menurunkan malaikat kepada kita, dan malaikat itu akan Allah takhafu, jangan engkau pernah kau rasakan takut dengan masalah-masalah yang kau hadapi. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah gembirakan dirimu karena kau tidak di surga. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Duta selagi taklim. Beliau tadi sudah mempersembahkan 1 bulan ya. Iya, luar biasa. Mana Pak Dokter ini? Polisi kok. Boleh kamu aku ya Cina Pak. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi malam hari ini kita bersama-sama tentu dalam acara Besti guys, Bersama-sama kita ngopi untuk gagas perkara iman dan Islam. Ya. Oke, baik, pada malam hari ini katanya Akira sini deh. Tadi sebenarnya saya request lagu sama Akira tapi belum ini. Nah, lagunya apa? Lagunya yang viral sekarang Indo. Benar ya? Yang dinyanyikan sama Selvi juga. Akira belum bisa bawa lagu itu ya? Saya pilih kita bawa. Mana? Lagunya apa Akira? Setelah ini mungkin masih ada taklim kita nanti ya. Iya, siapa berikutnya ya? Nanti taklim kita akan ditutup oleh Guru Tak Ketua Tafizi ya. Mungkin sekarang sudah disiapkan juga lagunya apa? Oke, boleh kita berikan aplaus yang meriah kepada Akira. Ini dah. Alena mati. Alena coba ya.
Oke, baik. Coba dicek dulu ketua LDNU. Itu kan ada pakai selamat. Oh, nggak mau. Iya, Ustaz ini harus Boleh sama-sama kita undang ketua LDNU Kabupaten Sidra. Iya. Beliau ini sekarang melanjutkan studi S3 di Jakarta. Iya. Betul nih, kalau jauh-jauh ke kampusnya jadi ketua di Jawa ini. Iya. Ustaz harus ada pantun, harus menyanyi. Harus ada pantun, harus menyanyi. Iya. Ini gara-gara Pak Kiai ini memasang standar tinggi pada malam hari ini. Oke. Pada malam hari ini kita akan dengarkan taklim dari Ketua LDNU Kabupaten Sidra. Sebelum beliau meninggalkan kembali kampung halaman untuk ke Jakarta, kita skak dulu pada malam hari ini. Ini masa lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Nareko mitai jolo kumana melulu menemo peje umuruna apalagi dendre MCA na tangra gilada alena malolo. Ya makasih. Na roasting. Kege. Iya roh, iya roh nasa gue. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insya Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Besti NU guys, gimana kabarnya hari ini? Belum ngantuk? Belum pi. Kalau mengantuk pulang lagi. Jadi dalam kehidupan ini ada 3 hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa itu? Jodoh, kematian, sama apa? Rezeki. Apa? Rezeki. Siapa yang sudah tahu umurnya nanti berapa lama? Nanti saya umurku 60 tahun, 70 tahun. Ada yang sudah tahu? Atau ada yang sudah mengira-mengira? Tidak ada yang tahu dong. Yang kedua, masalah jodoh. Apalagi yang belum menikah. Apakah sudah tahu nanti jodoh saya si A yang belum menikah ini? Kalau sudah menikah kan sudah tahu, oh ini pasangannya. Tapi nanti jodohnya di akhirat belum tentu yang itu. Apalagi kalau 2 kali nanti menikah. Ada yang sudah tahu? Tidak ada juga. Yang ketiga, masalah rezeki. Siapa yang tahu rezekinya hari ini? Bahwasanya nanti rezeki saya jadi caleg, misalnya terpilih. Nah sebab itu aku jadi caleg. Begini? Ya. Siapa yang tahu rezekinya nanti sekolah di mana? Atau kerja di mana? Belum ada yang tahu. Nah, itu rahasia Allah. Akan tetapi bukan berarti karena ketidaktahuan kita tentang 3 hal ini kita pasrah dengan keadaan. Atau kita hanya bertawakal kepada Allah. Maka dari tahu nih Allah Subhanahu Wa Taala ngurusu dia roh. Tomasai di rufatawe nasuro ki Allah Subhanahu Wa Taala makpasandre hidale. Makpasandre di umur makpasandre di pasangannya. Akan tetapi kita diperintahkan juga untuk berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Jangan dipasrah. Bilang saya ini jurusan pendidikan agama Islam, misalnya pendidikan jurusan hukum. Tinggal maka saya di sini deh. Tidak usah keluar, tidak usah berorganisasi. Tidak usah kenal ini dan lain sebagainya. Harusnya ada usaha. Nah sebab telah takdir. Ia agak kurang apa tentu Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak boleh berpasrah atau langsung bertawakal.
harus ikhtiar dulu. Matut pinareko selesai iro agagae ang kadalita napapuli mo Allah Subhanahu wa Ta'ala, napatanto pasangat tapo Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang napatanto umur tapo Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita mengatakan ini adalah takdir. Jalan-jalan ke pasar beli obat. Obat penurun demam panas. Melihat wajah-wajah yang ada di depan. Artinya sudah banyak, hutangnya belum lunas. Kok tahu? Ada yang mau balas gak pantungnya? Iya. Itu berapa lama di konser Stas ya? Saya tadi baru konser di sini. Iya. Terus terang kata saya baru tahu ternyata mau balik ke ilmu sidran itu kocak-kocak. Ternyata angka mata urang apa tuh? Oke. Oke, nanti nyanyi. Masalah bantu ya. Nyanyi. Iya. Oh, nyanyi katanya. Nanti nyanyi juga Stas. Iya. Alhamdulillah. Selain bisa ceramah, nyanyi, pantun bisa praktis. Kalau olahraga hobinya basket. NBA Pro. Iya. Wow. Terus Kalau ya sepeda. sepeda. Alhamdulillah sering gabung dengan sepeda gunung. Downhill ya. Ya, dan enduro itu enduro. Oh, ini dulu. Ya, yang dari atas dari gunung turun ke bawah. Oh, itu. Ya. Apalagi Apalagi hobinya Kak Kiai, hobinya. hobi yang paling saya senangi adalah senang dipoto. Nah, itu yang Senang di foto. Iya. Jadi dulu saya waktu di Kairo Mesir, Iya. ada teman sekamar saya suka memfoto. Iya. Fotografer. Oke. Ya, dia fotografer dan saya senang dipoto. Maka oke lah, dia yang mengambil gambar, saya jadi modelnya. Dia bikin gambar, Ustaz jadi modelnya. Terus yang ngupload di media sosial siapa? Yang upload di media sosial saya sendiri. Ada TikTok Ustaz? Ada TikToknya juga, Ada Twitternya? ada Twitternya, Ada Instagramnya? Instagramnya, Ada Facebooknya? Facebooknya juga, Instagram, TikTok, sampai kilogram juga ada. Miligramnya juga ada. Miligramnya ada ya? Nanti ulun bisa dikatakan. Oke Ustaz, bisa langsung dilanjut saja sambil kita Oke. lepas ya. Oke baik, ya alhamdulillah saya bersyukur ya. Baik, Senang ya. Silakan teman untuk Ustaz Hamka Adana MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kalangan Nabi ada Nabi Yusuf, kalau di kalangan wali ada Syekh Yusuf, kalau di kalangan pemerintahan ada Yusuf Kalla, maka insya Allah di kalangan NU Sidram ada Ustaz Yusuf. Alhamdulillah. Makanya malam ini kalau mati ketemu bah itu namanya Ikhfa Syafawi, maka pertemuan kita pada malam hari ini ketika saya bertemu dengan saudara-saudara, maka itu adalah cinta. Kenapa Suleha mampu bertahan menunggu Nabi Yusuf? Karena yang membuat bertahan karena cinta. Kenapa saya masih mampu bertahan di sini meskipun saya sudah mengantuk? Karena saya cinta kepada kalian semua. Makanya saudara-saudaraku semua, malam ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa
saudara-saudara kalau sering-sering bertemu dengan saudara-saudara, maka insya Allah saudara-saudara akan banyak saudara. Olehnya itu saudara-saudara, sering-seringlah bertemu dengan saudara. Karena kalau saudara-saudara tidak pernah bertemu dengan saudara-saudara, maka saudara tidak akan pernah punya saudara. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa di dalam Al-Qur'an inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-yusri, inna ma'al usri. Al-usri itu kalau tidak salah terulang di dalam Al-Quran itu sebanyak 12 kali. Sementara al-yusra, kemudahan, itu terulang sebanyak 36 kali. Lebih dari 2 kali lipat daripada kalimat inna ma'al usri, al-usri ke sekarang. Kenapa? Artinya saudara-saudara, ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita menghadapi kesulitan, yakin dan percaya Allah lah jauh lebih banyak menyiapkan kemudahan. Kalau hari ini kita ditolak 1 kali, yakin dan percaya masih ada 10 kali kesempatan untuk diterima cinta kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya alhamdulillah, terima kasih banyak saudaraku semua. Kita berkumpul di sini, mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini insya Allah mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti saya mau tutup sebuah selawat saya dari Ibu Adi. Ya, mana keyboardnya nih? Selawatnya, selawatnya pakai keyboard. Selawatnya pakai keyboard ya? Ya. Ada. Siap ada. Ini selalu siap kakek. Kayaknya sulit nih salawatnya. Oh iya, patung tangannya belum pakai. Patungnya jalan-jalan ke kota Mekah. Ya, jangan lupa singgah balik Jillah. Kalau semuanya warga Nahdlatul Ulama Sidrap pergi ke Mekah, jangan lupa Ustaz Hamka Pasongko. Alhamdulillah. Kita selawat sama-sama ya. Kita ya. Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim. Kita katakan dong, man abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad, manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad, manusia sempurna, Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim da'i
sampai ceramahnya jangan lupa ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama perdana loh saya lihat beliau ceramah. Ternyata luar biasa ya. Tapi pantunya kok jalan-jalan melulu Pak, kita capek. Suka jalan Oh suka jalan, oh iya saya lupa ternyata beliau ini pembimbing travel ibadah haji ya. Oh pantas saja, jangan lupa sokok cerai. Oh sambil promosi, wah bagus nih masuknya. Hadiah ini harus tarik pajak nih dari endorse-nya tadi beliau. Iya.